sih kalian ngerasa jadi orang yang berbeda di situasi yang berbeda? Misalnya, di kelas kalian aktif dan percaya diri. Tapi saat berada di lingkungan baru, kalian malah jadi lebih diam. Hal ini ternyata bisa dijelaskan dalam psikologi kepribadian, khususnya teori dari Rotter dan Michelle. Sebelum belajar teori, kita akan pelajari konsep dasarnya dulu. Dan psikologi kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tapi juga dipengaruhi oleh cara berpikir dan juga bagaimana interaksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini disebut pendekatan kognitif sosial. Menurut Rotter, perilaku dipengaruhi oleh harapan dan juga nilai dari hasil yang diinginkan. Seseorang akan bertindak jika ia yakin tindakannya akan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kayaknya aku mau ikut lomba ini deh, tapi takut nggak bisa. Jika Eka yakin usahanya memberikan hasil yang baik dan hasil itu juga penting bagi dirinya, maka Eka akan mencoba. Oke deh, aku coba daftar. Selanjutnya, Rotter juga menjelaskan tentang locus of control. Locus of control adalah cara seseorang memandang sumber kendali dalam hidupnya. Yang pertama ada internal, yaitu cara seseorang memandang hidupnya itu berasal dari usaha sendiri. Sedangkan eksternal, yaitu seseorang memandang hasil hidupnya berasal dari faktor lain, seperti nasib dan orang lain. Ya, ujian aku jelek banget nih. Tapi kayaknya aku harus belajar lebih giat deh buat ujian selanjutnya. Enggak, ini tuh gara-gara soal yang sulit, terus dosennya juga pelit nilai. Eka bilang bahwa aku harus belajar lebih giat. Nah, ini termasuk internal locus of control. Sedangkan Aisyah bilang kalau soalnya yang emang terlalu susah. Nah, ini termasuk external locus of control. Jadi, apakah perbedaan seseorang itu selalu tepat? Misalnya, aku bisa percaya diri kalau sama teman, tapi justru gugup pas saat presentasi di kelas. Kayaknya tidak seperti itu. Kepribadian tidak selalu menetap, karena menurut teori Michelle, kepribadian seorang itu tidak dipengaruhi oleh situasi, tetapi dipengaruhi oleh cara berpikir, pengalaman sebelumnya, dan juga caranya penafsiran pada situasinya. Artinya, dua orang bisa berada di situasi yang sama, namun menunjukkan perilaku berbeda. Itulah yang disebutkan dalam teori Michelle. Ternyata kamu kalau sama teman-teman ramai banget ya. Iya dong, soalnya kalau di dekat gampang jadi diri sendiri. Kalau variabel independennya X atau Y? Kalau variabel independen itu Y. Pada di teori itu X ya. Menurut Walter Mischel, kepribadian tidak selalu tetap. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pikiran kognitif, seperti cara belajar, pengalaman sebelumnya, atau bahkan bagaimana seseorang bisa menafsirkan situasi yang akan dihadapi. Jadi, bukan hanya situasinya yang penting, tetapi bagaimana pengalaman dapat membentuk cara seseorang untuk menghadapi situasi tersebut. Contohnya, pada saat Eka presentasi, Eka menjadi gugup karena pada pengalaman sebelumnya, Eka salah dan takut akan terulang kembali. Rotter menekankan pada kontrol dalam diri dan luar diri seseorang. Sedangkan tokoh Michelle menekankan pada pengaruh pengalaman, proses kognitif, dan bagaimana seseorang menafsirkan situasi. Keduanya sama-sama melihat bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungannya. Jadi, kepribadian itu bukanlah suatu hal yang tetap. Kita bisa lebih baik dalam mengenal diri sendiri, memahami orang lain, dan lebih bijak dalam bersikap setiap harinya. Karena Setiap perilaku lalu punya alasan di baliknya. Happy Nation.